Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai video presentasi saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah fonologi yakni Profesor Dr. Haji Hasnah Faizah ARM Hum. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurmalia Sarah. Saya berasal dari Kota Pekanbaru. Saya merupakan anggota kelompok 1 yang menjadi pemateri 3 hari ini. Saya akan menjelaskan tentang produksi bunyi bahasa. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelum menjelaskan tentang produksi bunyi bahasa, saya akan menjelaskan dua macam bahasa. Yang pertama ada bahasa lisan. Bahasa lisan ini adalah bahasa yang kita gunakan pada saat kita berbicara dengan seseorang. Contohnya kita membicarakan sesuatu kepada teman kita, itu waktu kita bertatap muka itu disebut dengan bahasa lisan. Nah, itu umumnya bahasa lisan itu terjadi pada saat kita sebelum datangnya virus corona. Jadi kemarin itu waktu pandemi belum menyerang Indonesia ini, kita kan masih sekolah, kuliah, masih tatap muka, masih bersosialisasi, itu kita lebih sering menggunakan bahasa lisan dibanding bahasa tulisan. Kalau mungkin sekarang kita lebih sering menggunakan bahasa lisan dengan anggota rumah kita, anggota keluarga kita gitu. Kalau sekarang kita lebih sering menggunakan bahasa yang kedua. Bahasa yang kedua apa itu? Bahasa tulisan. Semenjak pandemi menyerang, kita lebih sering menggunakan bahasa tulisan, baik itu di WhatsApp, Facebook, Classroom, Telegram, Instagram, dan lain-lainnya. Jadi kita tuh lebih sering berkomunikasi lewat tulisan daripada lisan sejak pandemi ini. Nah, saya harap teman-teman bisa paham mengenai dua jenis bahasa itu. Dan oke, saya akan menjelaskan tentang produksi bunyi bahasa. Produksi bunyi bahasa ini merupakan sesuatu yang dihasilkan ketika kita berbicara. Nah, jadi waktu kita berbicara, kita menghasilkan bunyi. Kenapa sih bunyi itu bisa terjadi? Karena adanya produksi pada saat kita berbicara. Ada 3 faktor yang menyebabkan kita bisa menghasilkan bunyi. Yang pertama itu sumber tenaga kita. Seberapa kuat kita berbicara kepada seseorang, segitu juga bunyi yang dihasilkan. Contoh, ketika kita berbicara lembut, maka bunyi yang dihasilkan pun lembut dan mungkin kurang jelas untuk didengarkan. Namun saat kita berbicara dengan semangat, itu mungkin suara kita terdengar bunyinya keras, lantang, dan dapat didengar dengan jelas. Lalu yang kedua ada alat ucap. Tanpa alat ucap seperti mulut ini, kita tidak akan bisa berbicara. Makanya tanpa ada mulut, maka kita tidak akan bisa berbicara karena kita tidak memiliki alat ucap. Mulut ini juga berperan penting sebagai alat ucap. Contoh aja pada saat kita sariawan, pasti bunyi yang dihasilkan itu agak lain karena kita tuh kayak agak susah berbicara. Dan yang ketiga adalah faktor getaran, seperti yang pernah kita pelajari pada masa sekolah dulu. Getaran itu kan untuk memantulkan gelombang suara. Makanya getaran juga menjadi salah satu faktor terdengarnya suatu bunyi. Dan kalian juga harus tahu proses pembentukan bunyi itu juga dilakukan oleh pernafasan kita. Jadi nanti pada saat kita menarik nafas lalu kita menghembuskannya, maka paru-paru itu akan membuka kedua pita suara kita ini sehingga ditimbulkannya lah corak pita suara atau bunyi bahasa yang berbeda-beda. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat-alat ucap manusia yang dapat menghasilkan bunyi. Di sini yang pertama ada paru-paru, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa saat kita menarik nafas lalu menghembuskannya, paru-paru membuat pita suara kita itu terbuka dan menghasilkan bunyi bahasa yang
nantinya dapat didengar oleh manusia. Yang kedua ada pangkal tenggorokan. Berarti di sini kita ya teman-teman. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa di sini ada pita suara kita. Selanjutnya ada epiglotis. Epiglotis ini sebenarnya nggak berperan apa-apa dalam pembentukan bunyi bahasa, namun dia letaknya itu di pangkal tenggorokan kita. Jadi nanti epiglotis inilah yang menyaring makanan atau minuman yang masuk ke dalam kerongkongan kita ini. Nah, yang keempat itu ada rongga tenggorokan. Rongga tenggorokan ini berperan dalam produksi bunyi bahasa. Karena apa? Karena pada saat pita suara kita ini bergetar, maka nanti rongga tenggorokan kita itu juga ikut bergetar. Yang kelima ini ada langit-langit lunak. Langit-langit lunak itu terletak di atas dekat mulut kita ini, dan pada saat kita berbicara dia juga ikut turun naik sedemikian rupa, dan bunyi yang dihasilkannya itu disebut bunyi velar. Dan yang keenam itu ada langit-langit keras. Langit-langit keras ini susunannya tuh bertulang, dan pada bagian depan mulai langit-langit melengkung dan cekung ke atas. Dan dalam pembentukan produksi bunyi bahasa, langit-langit keras ini menghasilkan bahasa yang disebut dengan artikulator pasif. Yang ketujuh itu ada gusi. Gusi ini merupakan tempat letak akar gigi kita, dan gusi ini sebagai artikulator pasif juga. Jadi gusi ini juga berperan dalam produksi bunyi bahasa karena bunyi yang dihasilkan oleh gusi ini disebut dengan alveolar. Dan yang ke-8 ini ada gigi. Nah, pembentukan bunyi bahasa ini dibantu juga oleh gigi yang di bagian atas maupun di bagian bawah. Sebenarnya gigi ini tidak terlalu berperan penting sebagai artikulasi saja dalam produksi bunyi bahasa. Dan kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di slide selanjutnya ini yang 9 adalah lidah. Pada umumnya lidah itu sebagai pengecap rasa, namun di dalam produksi bunyi bahasa lidah juga berperan penting sebagai artikulator aktif. Dan di bawahnya itu ada bibir. Bibir ini dalam produksi bunyi adalah sebagai artikulator pasif yang bekerja sama dengan gigi atas. Lalu hasil bunyinya disebut dengan labiodental. Nah, itu dia 10 alat ucap yang membantu produksi bunyi bahasa. Saya Nurmalia Sarah dari kelompok 1 sebagai pembicara 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya juga masih belajar dan saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada kesalahan di penggunaan kata atau di dalam kalimat yang saya ucapkan tadi. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya tadi dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.